Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, di mana hingga pada subuh hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, kita bisa hidup kembali setelah Allah mematikan kita tadi malam, melanjutkan kita datang salat subuh pada hari ini sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk meraih beberapa keberkahan yang ada di dalam salat subuh tersebut. Salawat dan taslim senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pembawa kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Olehnya itu kita senantiasa bersalawat kepada beliau agar kita ini semua kelak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul ceramah sebagai pengantar diskusi subuh pada hari ini adalah terkait bagaimana meraih keberkahan di dalam hidup. Bercerita tentang keberkahan, hampir setiap doa-doa kita itu selalu ada kata berkah. Kalau ada yang berulang tahun dibilang barakallahu fi umrik. Jadi kalau ada yang apa saja selalu ada berkah. Kalau ada yang bersedekah, kita biasa mendoakan semoga sedekahnya itu berkah. Nah, sebenarnya apa itu definisi berkah? Jamaah sekalian, kalau berkah itu sebenarnya maknanya adalah bertambahnya kebaikan. Jadi berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Nah, bagaimana bisa kita meraih berkah itu? Maka yang pertama adalah dengan cara takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Jika sekiranya penduduk suatu negeri-negeri ya semua beriman dan bertakwa, jadi di situ dikatakan amanu wattaqau, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maka akan dibukakan berkah dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sekarang ini sepertinya keberkahan hidup itu ya mungkin ada yang bisa dapatkan, tapi ada juga kadang-kadang susah didapatkan. Langit tidak lagi membukakan berkah, bumi tidak lagi mengeluarkan berkah. Langit kalau menurunkan hujan tak lewat-lewati. Kalau hujan turun sederas-derasnya sampai curahan hujannya itu bisa menyebabkan banjir di mana-mana. Artinya kadang-kadang hujan tidak lagi berkah tapi menyebabkan musibah di mana-mana. Kemarin informasi misalnya di Luwu sudah menelan korban belasan orang yang meninggal akibat banjir bandang.
kemudian gempa di mana-mana. Bumi yang diharapkan bisa mengeluarkan keberkahan, tetapi juga yang dikeluarkan adalah bencana, gempa. Ini mungkin menjadi muhasabah buat kita, jangan sampai karena boleh jadi kita tidak beriman dan bertakwa. Jadi semoga keberkahan ini selalu ada ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Thaha ayat 123 dikatakan, "Famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka fala yadillu, tidak akan tersesat, wala yashqa, dan tidak akan sengsara atau tidak akan celaka. Apa itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Petunjuk Allah itu adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi petunjuk Allah itu adalah Al-Qur'an. Itu adalah roadmap kehidupan. Itu adalah peta kehidupan kita bagi umat Islam. Kita tidak boleh mengambil rujukan selain daripada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini bersumber dari zat yang maha benar, dibawakan lagi oleh manusia yang sangat mulia dan sangat jujur, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu lagi diragukan tentang Al-Qur'an itu. Kita sebagai umat Islam yakin bahwa salah satu rukun iman itu adalah percaya kepada kitab-kitab Allah. Di dalamnya itu adalah Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar meyakini mazhabnya, bukan hanya sekedar meyakini turunnya, tetapi meyakini seluruh apa yang ada di dalam isinya. Ketika mengatakan Al-Quran misalnya mengatakan inil hukmu illa lillah, menetapkan hukum itu adalah hak Allah, maka kita tidak boleh menetapkan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini kadang-kadang tidak sadar, ya di negara kita ini banyak hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali juga yang menyebabkan kenapa itu kehidupan semakin sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi barang siapa berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala adalah penghidupan yang sempit. Di dunia kehidupannya sempit, di akhirat penglihatannya buta. Tidak ada kebaikan yang kita dapatkan. Keberkahan akan semakin jauh. Olehnya itu, jamaah sekalian, banyak sekali problem-problem kehidupan yang terjadi sekarang ini. Maka tentunya tidak ada jalan lain, solusi yang kita dapatkan adalah kecuali kita selalu menyandarkan diri kepada agama kita, yaitu Islam. Selalu berpegang teguh kepada akidah Islam. Banyak pemikiran-pemikiran yang berkembang di masyarakat yang jauh bahkan akan menjauhkan kita daripada pemikiran Islam. Maka ini adalah tantangan bagi kita, bagaimana kita untuk senantiasa istiqomah di dalam Islam ini. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan hidup ini mungkin tidak bisa kita dapatkan karena keserakahan kita sendiri. Ya. Bagaimana alam ini dikelola begitu sadis, ya, begitu serakahnya manusia, sehingga dikatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat maupun di laut, itu akibat perbuatan tangan manusia. Gunung-gunung digunduli, dikikis, dihabisi. Kalau mungkin dulu hutan-hutan hanya ditebang, kalau sekarang itu permukaan bumi dikikis, digunduli, diambil kulitnya, kemudian diolah. Ya, misalnya tambang timah, misalnya nikel,
ya, tambang emas, itu kan tanah dikeruk, diambil. Kemudian di situ susah dilakukan penghijauan. Ya, ini adalah bagian daripada dampak negatif dari pembangunan yang mau tidak mau harus berdampak kepada lingkungan. Tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini pembangunan banyak menghancurkan sumber daya alam. Ya, kita di Indonesia ini yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar dimanfaatkan oleh negara-negara produsen. Negara-negara produsen itu dia tidak memiliki sumber daya alam. Mereka hanya bisa membuat mobil, ya, tapi tidak memiliki sumber daya untuk menciptakan suku cadang. Harus mengambil bahan-bahannya dari negara-negara luar. Kemudian kita dipaksa untuk misalnya membelinya dengan cara memasarkan kepada kita. Kita juga memaksakan diri untuk bekerja keras untuk membeli produksi-produksi mereka. Mereka membuat mobil mewah, lalu kita bekerja keras, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan mobil mewah tersebut. Kadang-kadang saya mengatakan, sebenarnya kalau kita ini tidak mau terlalu berlebihan dalam hidup, itu negara membuat saja regulasi. Misalnya itu mobil, tidak usah ada namanya mobil mewah. Buatlah standar mobil yang harga 200 juta saja. Maka masyarakat tidak akan perlu berlomba-lomba mencari uang, menghalalkan segala cara. Ya. Misalnya rumah dimaksimalkan, mungkin rumah maksimal 2 lantai, tidak usah sampai 3 lantai, 4 lantai. Ya, karena sifat manusia itu tidak ingin dikalah. Sifat manusia itu tidak ingin dikalah. Itu adalah naluri mempertahankan dirinya manusia begitu. Jamaah sekalian yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu keberkahan ini bisa kita raih adalah dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah keberkahan itu bisa diraih dengan cara bersedekah. Ya. Jadi kita harus bersedekah. Seperti yang dikatakan tadi bahwa keberkahan itu adalah kebaikan yang bertambah. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli dzumbulatin mi'atu habbah, wallahu yudaifu liman yasha, wallahu wasi'un alim." Bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Inilah keberkahan. Jika kita bersedekah, maka akan bertambah kebaikan dari sedekah itu. Kita mengeluarkan 100 ribu, insya Allah kalau Allah lipat gandakan 100 dikali 700. Luar biasa. Allah itu tidak pelit. Kita bersedekah, kita hidup ini senantiasa perlu untuk investasi. Investasi apa? Investasi akhirat. Jangan sampai kita terlena dengan investasi dunia. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan yang sifatnya ini adalah sementara. Ya, tapi melupakan akhirat yang akan kekal. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk meraih keberkahan hidup maka kita harus senantiasa bersilaturahmi. Ya, silaturahmi. Kalau silaturahmi ini baik, insyaallah banyak kebaikan yang kita dapatkan. Kalau ada orang sakit, kita besuk, kita jenguk, ya, kita harus saling mengunjungi. Banyak cara-cara untuk bersilaturahmi. Ya, bahkan dengan silaturahmi ini umur akan semakin panjang dan banyak rezeki. Dari silaturahmi itu banyak rezeki. Ya, kita berkunjung di rumahnya orang, mungkin kita disuguhkan teh atau kopi. Itu adalah bagian daripada silaturahmi. Dan silaturahmi ini harus selalu dilakukan. Ya, kita di sini biasa berolahraga di Al-Muhlisin, itu juga bagian daripada silaturahmi. Mungkin ada sekat-sekat di antara kita, mungkin hal yang mengganjal di hati, ya harus selalu dicairkan dengan cara-cara silaturahmi. Jangan baku bumbe. Ya.
Ini pemilu sudah berlalu. Ya, waktu pemilihan presiden banyak lagi kubu-kubuan. Kubu 1, kubu 02, kubu 03. Maka sekarang kita harus kembali merajut uhwah itu. Jangan sampai kita terpecah belah oleh kepentingan-kepentingan politik sesaat. Kita sekarang sudah memiliki calon, misalnya calon presiden, maka yang kita lakukan adalah bagaimana mendukung program-program tersebut sepanjang tidak mengantarkan kita kepada kemaksiatan dan kesyirikan. Saya kira demikian 3 hal ini yang bisa mengantarkan kita. Mungkin di dalam diskusi sebentar akan ditambahkan oleh jemaah sekalian. Jadi 3 hal untuk meraih keberkahan adalah bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagaimana kita kemudian senantiasa bersedekah. Yang ketiga adalah kita menjalin silaturahmi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.